Jadi teman-teman bisa aja nanti ketika sudah dalam proses pengerjaannya, teman-teman akan menemukan hal-hal yang harus teman-teman render secara kondisi dan secara looping gitu. Kalau kemarin kita udah lihat sekali lah tentang kondisi gitu. Cuman kita akan buat yang lebih react lagi gitu. Kalau kemarin kan masih pakai function banget kan. Yang di button nih, yang di button. Nah, yang ini kan kita masih pakai yang secara konsep ini sudah benar, bisa digunakan, hanya saja kedepannya tuh nggak gini gitu, kayak lebih kompleks lagi. Oke, jadi pertama kita akan buat state ya. Di sini kita akan bekerja di daerahnya page Pokemon nih. Kita akan buat misalnya data sama set data ya. Kita pakai use state, isinya array aja. Terus di sini kita akan tambahin di sini div class name-nya misalnya container dari Pokemon-nya. Oke. Di sini kita akan coba tambahkan kontainer Pokemon, nanti dia displaynya flex, terus dikasih border deh biar agak bagus ya, 2 pixel solid black, terus kita kasih border radius misalnya 8 pixel aja, terus aku kasih min height nya misalnya 200 pixel. Ya, width-nya lupa. Width-nya 100%. Nah. Oke, ini tampilannya nih. Oke, tadi ada H4, kita kasih misalnya margin bottom pixel aja. Nah, oke lah. Oke, jadi kita akan coba mengimplementasikan si page yang kita bisa render secara kondisional atau looping gitu. Ini kayaknya 150 aja deh. Oke, habis itu kita kasih padding deh biar bagus. Oke. Jadi kita akan memberikan dua kondisi di mana si Pokemon ini ada datanya dan si Pokemon ini tidak ada datanya gitu. Nah, case-nya seperti itu. Jadi nanti jika ada data, if data is available, kita akan tampilkan datanya gitu. Kita akan show data. If not, show infonya aja gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar keduanya sekaligus nih, tentang gimana sih cara mendisplay-nya gitu. Kita ambil contoh ya. Berarti kita bisa detect nih di sini ada data. Kita akan cek dia punya length nggak gitu. Nah, caranya sama, kita akan bekerja dia sebagai variabel ya di dalam kurung kurawal. Kita pakai data, kita kasih dot length nih.
kita akan cek ketika dot length-nya itu sama dengan 0, maka kita akan render di sini div. Jadi kita pakainya ternary ya. Div. Oke. Kalau datanya sama dengan 0, maka kita akan buat tidak ada Pokemon. Kalau datanya nggak sama dengan 0, kita buat ada Pokemon. Jadi ketika dicek nih, tidak ada Pokemon nih di sini. Oke. Karena tadi lengthnya sama dengan 0. Kecuali kita kasih lengthnya misalnya di sini ada lengthnya 1. Nah, jadi ada deh Pokemon. Nah, ini yang namanya conditional rendering ya. Jadi kita kasih kondisi di mana oh, ini ada nih, oh ini enggak nih gitu. Oh, ini memenuhi nih, oh ini enggak nih gitu. Teman-teman harus balik lagi ke ternary sih. Jadi teman-teman bisa gunakan ternary di dalam JSX-nya gitu. Ini salah satu contohnya. Ini bisa disingkat lagi karena 0 itu false ya. Bisa diginiin juga nggak masalah sih. Terus teman-teman kasih ini. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Masih aman? Oke ya, masih aman ya. Oke. Di dalam JavaScript modern itu ada suatu hal yang teman-teman bisa gunakan untuk menghindari error ketika sedang development maupun nanti setelah ada deployment gitu. Jadi teman-teman ketika mengecek suatu objek ataupun array ataupun apapun itu, terutama objek sih ya. Ini data ini walaupun bentuknya array, dia punya objek length. Gitu. Dia punya properti namanya length. Gitu. Nah, kita bisa tambahkan tanda tanya di sini. Nah, jadi data tanda tanya seperti ini. Ini artinya untuk mengecek apakah datanya ada. Jika datanya ada, maka dia akan melanjutkan ke length-nya. Tapi jika datanya tidak ada, dia nggak akan melanjut ke length-nya. Jadi tidak akan dicek. Atau dia menghasilkan false lah, seperti itu. Kita ambil contoh, datanya 0 nih. Datanya kan nggak ada. Tapi dia di sini langsung ada Pokemon. Maksudnya adalah dia nggak masuk ke sini. Gitu. Karena datanya 0. Oke, masih aman ya? Cuman aku pengen ngajarin teman-teman buat pakai truly dan false-nya lagi gitu. Berhubung di sini kita cuma pakai 0 atau tidak 0, artinya ketika 0 dia false, ketika dia tidak 0 dia true. Aku sukanya pakai gini sih. Ini kita tukar. Jadi maksudnya ketika data .length-nya ada, jadi ketika data ini punya length, dia akan masuk ke tidak ada Pokemon. Ke ada Pokemon-nya. Pokemonnya ada dulu. Tapi ketika data .length-nya nanti nggak ada, dia akan masuk ke tidak ada Pokemon. Nah, gitu ya. Jadi kenapa begini ya? Karena kita akan cek dulu di sini nih. Maksudnya ketika memang data kita error, kita langsung menampilkan ya tidak ada Pokemonnya aja. Ini yang pertama. Oke, masih tidak ada pertanyaan ya. Ini cara termudahnya lah untuk kita tahu ini menggunakan conditional komponen. Nah, rendering. Sekarang gimana cara kita pakai yang namanya looping rendering ya. Kita bisa pakai di sini misalnya ini array kosong aja ya. Terus kita buat use effect misalnya. Effect
Dimana ketika pertama kali page ini di load, kita akan ngeset si datanya itu sebagai array of object, dimana ada name Pokemonnya. Ada Pikachu, misalnya ada lagi name-nya objek ya. Jadi kita bikinnya array of object kita. Ada lagi name-nya, misalnya Bulbasaur. Terus ada lagi misalnya namanya name-nya apa sih nama Pokemon? Nama Pokemon. Oke, Charmander. Nah, jadi pertama kali teman-teman masuk sini, masuk ke rendering page-nya, kita akan ngeset si datanya ini jadi ini. Nah, gimana cara nge-looping sekarang? Looping rendering. Oke. Jadi sama, kita harus pakai kurung kurawalnya ini untuk menandakan bahwa kita sedang melakukan operasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan data gitu atau variabel. Nah, langkah pertama adalah teman-teman tulis dulu datanya, lalu kita pastikan datanya itu ada, lalu kita .map gitu. Nah, ini teman-teman yang sudah belajar .map bisa dipakai di sini ya. Nah, untuk merender di dalam JSX itu kita menggunakan map. Nah, map ini adalah sebuah function, di mana functionnya itu menerima parameter yang namanya anonymous function. Jadi ada anonymous function ya di sini. Oke. Anonymous function ini menerima pertama parameter di sini, teman-teman bisa kasih yang namanya elemen atau apapun itu. Ya ada parameter elemen ya yang pertama. Kayaknya ini aku lupa kasih satu hal. ID. Misalnya 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi anonymous function ini dia akan mereturn si div lagi misalnya di sini. Apa yang akan di-return? Yang kita mau return adalah l.name. Itu ya. Jadi kita mau return l.name-nya aja. Nah, dia begini nih. Kayaknya salah di CSS. Tinggi aja. Nah, jadi dia akan merender nih, akan secara otomatis. Kak, bisa nggak yang di return adalah komponen yang kita buat sendiri? Bisa. Jadi teman-teman bisa return apapun di dalam looping ini, gitu ya. Contohnya kemarin yang ada di layout header. Nah, ini button ini bisa kita looping gitu dengan menggunakan data-data yang ada. Setelah ini kita akan coba merevamp ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada? Oke, kalau belum ada, kita coba buka inspect. Nah, di sini ada warning nih. Ada warningnya, each child is a list should have a unique key. Nah, jadi ketika kita melakukan sebuah looping, pembungkus keluar dari yang kita return itu harus punya yang namanya property key. Gitu. Property ini apa Kak isinya? Property key ini adalah sesuatu yang unik gitu.
Dalam hal ini kita akan menggunakan l.id. Jadi setelah kita reload pun ini sudah hilang ya, sudah nggak ada lagi errornya gitu. Oke, ini case yang pertama. Case yang kedua adalah ketika kita nggak punya ID nih di sini. Oke. Ketika kita nggak punya ID, atau sesuatu yang unik, non-unique data. Ini Pak ada unique datanya. Unique data di sini non-unique data. Nah, ketika kita nggak punya data yang unik, teman-teman nggak bisa nih pakai l.id karena elemen kita cuma ada name doang. Terus gimana caranya kita memberikan key terhadap data-data yang kita looping? Nah, kita bisa ambil di sini di anonymous function-nya, selain ada elemen yang kita bisa ambil, dia menerima parameter kedua namanya index. Atau i atau apapun ya. Jadi dia intinya index atau increment nanti dari 0 sampai banyak data teman-teman gitu. Ini kayak teman-teman ngelooping di for let dari i-nya sama dengan 0 gitu-gitu. Nah, ini i-nya ini sama kayak itu. Misalnya index. Nah, teman-teman bisa buat key-nya di sini sebagai index. Nah, ini nggak akan bermasalah. Nah, jadinya aman-aman aja. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Tanda yang setelah variabel state atau yang tanda tanya setelah variabel state atau parameter itu buat cek dulu ada value atau enggak. Kalau nggak ada datanya dilempar ke else gitu ya. Enggak, jadi gini. Ini adalah salah satu fitur dari JavaScript modern ya. Jadi dia akan ngecek nih, data ini ada nggak gitu. Kalau data ini ada, dia akan melanjutkan ke dalam proses selanjutnya, yaitu mapping. Nah, tapi ketika data ini sudah nggak ada, dia nggak akan melanjutkan ke mapnya. Kita ambil contoh gini. Ini datanya ada nih. Kita awal kali ngesetnya adalah jadi array. Ketika kita misalnya set datanya jadi 0 misalnya. Oke. Kita akan lihat bahwa dia nggak ada. Dan ini nggak akan menimbulkan error. Tapi ketika kita nggak pakai ini, nggak kita pakai ceknya, ketika kita render, dia akan lama karena ada error gitu ya. Nah, ini dia akan error. Cannot read property of null gitu. Predict the map dan kawan-kawan itu. Dia nggak bisa. Jadi ini salah satu handle buat teman-teman ngecek bahwa oh ini nggak ada nih gitu. Ya. Nah, ini jadinya nggak bisa lagi. Maksudnya gimana tuh? Kayak nol safety-nya. Ini kayak bisa jadi teman-teman ngecek datanya tuh nggak ada gitu. Kayak misalnya ada objek punya propertinya cuma name, tapi teman-teman manggilnya data.h gitu. Nah itu juga bisa dihandle sama dia, jadi nggak ketahuan, jadi nggak munculin error gitu. Dan React tetap bisa merender data yang biasa kita ini. Oke, nah sekarang kita mau coba gabungin nih, yang tadi kondisional di sini. Nah ini kan tadi ada ya. Kita mau cek kalau data.length-nya nggak ada,
data.length-nya ada, kita kan nampilin oh ada nih Pokemonnya. Tapi kalau ternyata data.length-nya nggak ada, berarti kita nampilin yang tidak ada Pokemon gitu. Dan kita mau refresh yang ini, replace ya, itu jadi ini gitu. Kita mau replace ini ke dalam sini ya. Nah gini, jadi ketika datanya ada, kita akan looping datanya, tapi ketika datanya nggak ada ya kita tampilin ini aja gitu. Nah, biar kelihatan ada, kita coba mau pakai yang namanya set timeout. Di sini biar kelihatan ya. Set timeout, misalnya kita buat 1 detik aja. Jadi setelah 1 detik page kita render, dia akan ngeset data ini gitu. Coba kita lihat ya. Nah, ini tidak ada Pokemon, nah habis itu langsung ada nih. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi pertamanya nggak ada nih. Setelah 1 detik kita set jadi ada. Nah, penggunaan ke depan tuh kebanyakan seperti ini gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada? Oke, kalau belum ada. Oke. Ini sebenarnya adalah implementasi ketika teman-teman nanti menggunakan yang namanya API atau third API ya, REST API ataupun third API. Caranya juga seperti ini gitu. Jadi ketika pertama kali page itu di render, teman-teman gunakan this effect untuk manggil API-nya dan di set hasil dari API tersebut ke dalam state kita gitu. Gitu ya. Ya ini adalah contoh API yang sederhana lah gitu, gambarannya gitu. Mungkin besok kita mau mulai untuk itu. Ini belajar conditional sama ini dulu. Mana nih? Ada pertanyaan gini tentang gimana sih ininya? Aman ya, aman ya. Oke, kalau aman kita coba ke dalam. Oke, ini di button ini kita coba kasih display baru ya button. Misalnya kemarin ada paddingnya. Padding 2 pixel, 8 pixel. Background colornya misalnya ini aja. Terus colornya black. Terus kalau pas yang aktif kita ganti colornya jadi misalnya blue. Sekarang kita coba belajar di hiddennya kita hidupin lagi ya. Kita hidupin dulu. Kita coba hasilnya. Nah di sini udah ada nih. Oke. Di sini ada si layout hidden ya. Sini aku mau kasih class name namanya container. Biar agak bagus ya. Container, terus di sini aku mau kasih jadi apa? Container itu isinya padding aja ya. Oke. Aku mau tambahin di sini header. Kita punya displaynya flex, terus dia ada gapnya misalnya 8 pixel aja. Terus di sini aku kasih header. Oke lah ya, udah terlihat lah ya. Oke. Kenapa nggak berubah? Oh ini harusnya button aja ya. Terus kasih borat
border radius. Nah, kalian 100 ya. Nah, oke. Jangan lupa kita kasih kursor. Nah, ya udah ya. Sekarang kita mau revamp si header-nya ini menjadi looping gitu. Jadi looping. Oke. Yang pertama kita akan siapkan dulu di sini font misalnya adalah menu, set menu, use state, array kosong. Nah, terus kita mau apa aja sih yang kita butuhkan di sini? Di sini kita butuhnya pet ya, pet aja nih. Pet mungkin sama label lah ya. Oke. Kita hancurin dulu deh yang di sini deh. Kita hancurin dulu, on click-nya juga kita hancurin dulu. On click kita pakai kita ganti jadi ini dulu ya, anonymous function ya. Oke, jadi teman-teman biasakan sekarang menggunakan anonymous function nanti. Oke, jadi kita akan tambahkan use effect di sini untuk ketika pertama kali render ya. Jadi ketika pertama kali render kita akan set menunya itu jadi punya label. Labelnya misalnya ada home. Add-nya jadi slash gitu. Terus ada lagi labelnya Pokemon. Ininya Pokemon. Terus kita tambahin label lagi di sini ada about me. Pet-nya slash about. Oke. Jadi di sini kita udah nemu datanya. Jadi di sini kita tinggal istilahnya ini kita komen aja yang satu ya, yang selainnya ya. Kita sisain satu buat kita looping. Jadi kayak menu, kita cek dulu ada enggak, kita mapping di mana menerima ini harusnya menus ya, karena banyak. Di menus. Nah, di sini menus juga dia menerima elemen namanya menu sama indeks misalnya. Oke, teman-teman di sini boleh ya pakai kurung kurawal dan kasih return. Tapi ingat-ingat juga arrow di sini kan anonymous function bentuknya arrow nih. Jadi kalau teman-teman mau langsung mereturn, teman-teman bisa langsung aja gitu, nggak usah pakai kurung kurawal, tapi pakai kurung biasa. Nah, nanti komponennya taruh di dalam situ. Nah, ini udah bisa sama aja. Jadi intinya ini langsung di return gitu maksudnya gitu ya. Terus si button ini nanti dia harus menerima key ya namanya IDX. Jadi walaupun ini komponennya kita buat sendiri, tetap harus menerima sebuah yang namanya key gitu. Nah, ini kita tinggal ganti-ganti aja yang udah ada sebelumnya di sini gitu. Aktif ini kan pet. Jadi kita bisa ganti menu pet. Terus di sini kita kasih bisa jadi menu label gitu kan. Nah, di sini waktu on click kita bisa langsung aja navigate ke mana menu.pet gitu ya. Jadinya lebih simpel nih gitu. Jadi di sini nggak akan banyak menu-menu lagi. Ketika teman-teman butuh menu ya tinggal tambahin di datanya aja gitu. Ini ketika kita refresh pun sama aja ya. Jadi ketika home, Pokemon, about me itu masih sama nih. Masih sama-sama belum sih nih. Home jadi biru dia, jadi biru. Oke. Udah sih. Ada pertanyaan nggak? Gila-gila.
untuk conditional dan looping rendering. Ya, kalau yang conditional selain bisa digunakan untuk conditional rendering, teman-teman juga bisa gunakan untuk conditional class name ya. Contohnya kayak kemarin tuh. Untuk case-case yang ini button nih. Ini lebih bagus pakai ini sih ketika nanti teman-teman udah ngoding pakai yang ini nih. Dan ini nggak perlu pakai true karena dia kita boolean. Ini contoh yang bisa dipakai ketika teman-teman ngoding nantinya gitu, jadi lebih simpel. Class name-nya bisa dibuat conditional dan lain-lain gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kamu pilak mah? Aku lagi ngelak kah? Either lah ini. Ini menunya label sama pet, terus kita ada terus oke, menu materi hari ini kita belajar tentang conditional dan looping rendering ya. Mana nih? Yang lain cukup nggak? Atau ada pertanyaan? Konsepnya sih gini-gini aja nih. Jadi yang kemarin banyak, jadinya sekarang jadi nggak banyak. Gitu. Bahkan yang di FJS, yang di router ini kan kalau teman-teman lihat sama ya, maksudnya router tuh punya path, punya elemen gitu. Teman-teman juga bisa buat itu sebagai sebagai data gitu. Contoh nih, contoh kita buat const misalnya di sini roots set rootsnya sama dengan use state, kita langsung set aja kali ya. Boleh pakai use effect, boleh langsung set ya. Misalnya di sini ada path-nya slash, terus ada elemennya itu teman-teman ini data. Ingat ya, objek maupun array, intinya data referensi itu teman-teman bisa bebas kasih apapun. Kasih function, mau dikasih ini, kita kasih function nih, functional component tentunya. Itu juga bisa gitu ya. Oke, jangan kita cut, kita copy aja. Kita sederhanakan lagi. Ada home, ada Pokemon, ada juga di sini about me. About me. Nah, ini bisa ya. Jadi di sini kita bisa komen aja kali ya. Ya bisa buat belajar juga yang code-code sebelumnya. Jadi ini bisa teman-teman looping jadi roots.map. Jadinya ada rute. Terus dia mereturn satu root. Oke, ini ada yang salah kah? Oh, belum ditutup. Nah, ini elemennya di sini berarti root dot elemen. Path-nya ini berarti isinya root dot path gitu ya. Jangan lupa key. Kasih di sini index.
Nah, kita cek bisa nggak kalau di router. Tuh, sama aja ya, masih berjalan ya, masih berjalan dengan baik gitu. Pak mau yang lebih expert lagi? Oke, kita kasih yang lebih expert lagi. Kita kasih label di sini. Labelnya itu adalah home. Kasih label lagi Pokemon. Kita kasih label lagi namanya ini apa? Sorry, ini slash about me ya. About me. Oke. Nah, si roots-nya ini kita mau taruh di sini. Jadi kita taruh root di sini, roots. Ini menerima roots juga. Jadi datanya kita taruhnya di FJS saja. Terus di header kita bisa ganti si headernya menerima apa sih tadi? Roots ya. Nah, si set menunya kita bisa langsung ganti jadi set menu roots. Nah, gitu dong. Tapi kita harus butuh dependensi ketika roots-nya berubah. Gitu. Ini mungkin gini aja. Biar bisa buat belajar. Yes. Kita bedain use effect. Roots. Ini set menus roots. Nah, ini juga nggak ada beda, sama aja. Itu ya. Jadi teman-teman udah mainnya by data nih. Jadi lebih simpel gitu codingannya. Di FJS jadinya makin simple, cuman gini doang. Jadi teman-teman nanti tinggal nambahin di sini. Atau teman-teman bisa taruh di satu folder lagi untuk naruh, oh roots-nya ini aja nih gitu. Jadi ketika teman-teman udah mau nambahin satu rute lagi, teman-teman bisa taruh di seperti ini aja gitu jadinya. Jadi nggak perlu banyak-banyak lagi gitu. Ya kan? Nah, sama kayak header juga nih menu. Oh, ya udah sama kan yang di tadi. Atau bisa buat menu sendiri khusus untuk headernya gitu. Ya akan lebih simpel kalau kita pakai looping maupun conditional. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Aman? Ya boleh. Maksudnya gimana? Ini. Ini ya, contoh ini ya. Kayak gini-gini ya. Oke. Oh, di suatu objek nih. Mana objeknya? Sama. Sama aja. Jadi kita bisa panggil-panggil juga gitu. Jadi isinya tuh bebas ya, boleh apa aja. Bahkan ini elemen pun boleh nih, kayak functional komponen tuh boleh. Teman-teman mau isi function juga nggak apa-apa gitu. Gitu sih. Jadi kalau dia objek tuh kita bebas kasih apapun gitu. Yang penting memenuhi kebutuhan kita ya tentunya. Oke. Yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Cukup?
kelas itu dipakai untuk HTML, class name dipakai untuk JSX. Karena kita pakai JSX ya kita pakainya class name. Kalau teman-teman pakai kelas aja nanti dia akan ada warning. Kita ambil contoh di sini button kita namanya kelas aja nih. Terus kita running di sini nanti di ini ada warning nih, invalid DOM property class. Did you mean class name gitu. Jadi dia menerimanya class name ya. Jadi kalau kita udah pakai class name dia nggak ada warning lagi. Sama alasan kedua kenapa kita nggak bisa pakai kelas karena kita menggunakan JavaScript juga gitu. Nanti JavaScript bisa mendeteksi kelasnya sebagai kelas komponen atau OOP lah gitu. Jadi kita pakainya kelasnya. Itu aja sih. Penjelasannya seperti itu sih. Oke. Cukup? Oke, kalau cukup ini tak push ya. Oke. Channel git push. Oke. Mungkin hari ini materinya sampai situ aja. Bisa diimplement ya ke codingan teman-teman yang sebelumnya. Udah sih itu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, thank you semua. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa besok ya. Thank you semuanya. Makasih Kak. Yuk, sama-sama.